Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan majelis kita, majelis yang di dalamnya kita mendalami sebuah amal ibadah yang sangat mulia, amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal ibadah Qiyamul Lail, yang diantara keutamanya bahwasanya amal ibadah ini menjadi kebiasaan orang soleh sebelum kita dan juga menjadi kemuliaan bagi seorang mukmin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah masih akan melanjutkan dari pembacaan kitab Qiyamul Lail, fadluhu wa adabuhu wal asbabu mu'ayyana alaihi fi kitab sunnah, karya dari Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Dan kita juga masih di dalam pembahasan terkait dengan adab-adab dari Qiyamul Lail, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada sebuah adab yang baru, yang mana bisa kita langsung saja kita masuk kepada kitabnya, apa yang beliau tulis kepada kita dari kitab ini. Atau sebelum itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan terkait dengan adab dari bacaan dalam Qiyamul Lail. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Qiyamul Lail, beliau kadang membaca keras, kadang juga membaca dengan lirih, ya. Dan demikian juga yang bagaimana praktek yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya maka tentunya kita sesuaikan dengan apa yang mudah bagi kita. Jika memang keras itu menambah semangat kita, ya maka itu yang kita baca dalam Qiyamul Lail kita selama tidak mengganggu orang yang di sekitar kita. Adapun jika menglirih itu menjadikan kita lebih khusyuk, ya maka tentunya itu yang lebih baik untuk kita amalkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam adab yang ke-9 yang disampaikan oleh mu'alif di sini. Beliau memberikan judul kepada kita, yaitu tentang bolehnya atau jawazu tatawwu' jama'atan ahyanan fi qiyamil lail. Jadi bolehnya kita sholat sunnah itu berjamaah terkadang-kadang, ya termasuk juga diantaranya dalam Qiyamul Lail. Mengapa kok demikian, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau juga pernah sholat dengan berjamaah. Ya, beliau juga kadang sholat dengan sendirian. Akan tetapi kebanyakan yang beliau lakukan dalam sholat sunnah adalah beliau laksanakan secara sendiri. Adapun ketika beliau berjamaah, pernah beliau sholat berjamaah itu dengan sahabat Hudzaifah satu kali. Pernah juga berjamaah dengan sahabat Ibnu Abbas satu kali. Pernah juga sholat berjamaah ya dengan Anas dan ibunya dan seorang yatim satu kali. Demikian juga pernah sholat dengan sahabat Ibnu Mas'ud satu kali. Juga pernah Nabi kita Muhammad SAW itu sholat berjamaah dan sholat sunnah dengan Auf bin Malik satu kali. Demikian juga beliau pernah sholat dengan sahabat Anas dan ibunya, yaitu sama satu kali. Demikian juga pernah sholat bersama bibinya Anas satu kali. Ya. Jadi beliau pernah sholat dengan Anas, dengan ibunya, dan dengan bibinya, ya, atau saudari dari ibunya Anas, itu satu kali.
Kemudian juga beliau SAW pernah sholat dengan Utbah bin Malik dan juga Abu Bakar satu kali. Demikian juga beliau pernah bersama dengan para sahabatnya di rumah Utsman sholat satu kali. Ya. Akan tetapi bahwasanya beliau ketika menjalankan sholat sunnah berjamaah seperti dengan para sahabatnya itu, beliau tidak menjadikan itu sebagai sebuah ibadah yang rutin. Bukan menjadi ibadah sunnah yang rutin dilaksanakan demikian. Akan tetapi beliau melaksanakan yang seperti itu terkadang atau kadang-kadang saja. Maka kalau kita laksanakan ya terkadang maka tidak masalah. Kecuali sholat taraweh, ya. Sholat taraweh meskipun dia sholat sunnah, maka dia dilaksanakan secara berjamaah dan itu menjadi sunnah yang daimah, itu sunnah yang tetap seperti itu dilaksanakan terus. Nah, inilah adab yang ke-9 yang disampaikan mu'alif di sini terkait dengan qiyamul lail. Jadi intinya bahwasanya dalam qiyamul lail kita boleh terkadang-kadang kita laksanakan dengan berjamaah. Atau misalkan juga ketika di pesantren atau di sekolah untuk mendidik atau mengajari kepada para santri agar mereka terbiasa qiyamul lail, maka boleh diawali dengan berjamaah. Ketika sudah terbiasa ya maka lebih baik sendiri-sendiri. Yang berikutnya, yang ke-10 adab yang kita sampaikan atau yang disampaikan mu'alif dalam kitab ini, bahwasanya dalam qiyamul lail maka di sana kita dianjurkan dengan yahtim tahajjuduhu bi witr. Ya, dianjurkan bagi kita untuk menutup tahajud kita itu dengan sholat witir. Nah, jadi sholat tahajud yang kita laksanakan di malam hari, maka itu dianjurkan ditutup dengan sholat witir. Mengapa demikian? Ya, ini sesuai dengan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau mengabarkan kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah oleh kalian ya akhir dari salat kalian di waktu malam itu witir. Ya. Jadikan salat di akhir malam itu sebagai witir atau ganjil. Di dalam lafaz Imam Muslim ya maka disebutkan di sana man shalla minal laili falyaj'al akhir salatihi witra. Barang siapa yang sholat di waktu malam, maka hendaklah dia menjadikan akhir dari sholatnya itu adalah witir atau qabla subuh atau sebelum subuh. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur bidzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang demikian. Ya. Para jemaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang terbaik. Bahwasanya kita laksanakan sholat witir itu di akhir malam sebelum masuk waktu subuh atau sebelum masuk fajar shadiq. Namun dalam banyak riwayat Nabi memerintahkan yang demikian. Nah, terus pertanyaannya para jamaah sekalian, kalau misalkan kita seperti di Ramadan, kita sholat tarawih bersama imam dan kemudian di sana imam menutup dengan sholat witir, apa yang sebaiknya kita lakukan? Maka tentunya yang terbaik yang kita lakukan adalah kita di waktu itu kita tetap ikut sholat witir bersama imam. Ya, karena di sana ada keutamaan tersendiri. Yaitu Rasulullah bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu salatul lail." Jadi barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, ya maka ditulis baginya sholat sepanjang malam, pahala sholat sepanjang malam. Nah, itu tentu keutamaan yang besar. Nah, terus bagaimana kalau kita kemudian sholat lagi di akhir malam? Apakah kita witir lagi? Oh tidak, karena ada sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, kalau witir dua kali berarti jadinya genap. Padahal witir adalah sholat ganjil. Maka cukup setelah witir, ya ketika kita witir di awal malam, ya kemudian bangun di akhir malam untuk menambah sholat, ya kita cukup sholatnya genap saja, tidak perlu ditambah dengan witirnya. Nah, maka
Demikian para jamaah sekalian. Adapun kalau kita sholat sendirian ya di hari biasa seperti ini ya, bukan di dalam bulan Ramadan, ya kalau bisa kita sholat di sepertiga malam yang akhir, maka itu yang terbaik, sampai kemudian menjelang subuh kita tutup dengan witir. Karena sebagaimana yang dulu sudah kita sampaikan, proses sholat di malam hari itu dua, dan apabila kita khawatir sholat subuh maka ditutup dengan witir 1 rakaat. Maka itu yang terbaik. Nah, tetapi juga sebagaimana yang sebelumnya sudah kita pernah sampaikan, bahwa kalau kita khawatir di waktu malam kita tidak bisa bangun di akhir malam, ya kita bisa sholat qiyamul lail di awal malam dan kemudian kita tutup dengan witir di awal malam tersebut, sehingga kemudian kalau kita bangunnya pada saat adzan subuh, ya maka kita sudah menjalankan qiyamul lail pada malam tersebut. Baiklah, maka mungkin demikian saja para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa kita tambahkan pada kesempatan kali ini, insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya terkait dengan pembahasan dari qiyamul lail ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa menjalankan ibadah qiyamul lail dengan sebaik-baiknya, dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ya kemudahan bagi kita untuk bisa qiyamul lail, dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala menulis kita menjadi hamba-hambanya yang ahli dalam menjalankan qiyamul lail. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.